Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, yang juga calon wakil presiden, Mahfud MD, meminta masyarakat waspada terhadap rancangan undang-undang RUU tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ. Saat ini, RUU DKJ masih belum disahkan. Menurut Mahfud, masyarakat harus mewaspadai satu pasal yang kini menjadi kontroversi. Adapun pasal tersebut yakni pasal 10 pada ayat 2, di mana gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Mengawal pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta, karena undang-undang itu harus dibuat karena sudah ada undang-undang IKN. Tapi ada satu isi di mana di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI dipilih oleh Presiden langsung karena daerah khusus, kata Mahfud di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Mahfud menilai, RUU DKJ sangat berpotensi membuat masalah baru dan juga menjadi akal-akalan politikus. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak, di mana ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe, tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta, ungkap dia. Tak hanya pada masyarakat umum, Mahfud juga berharap partai politik di parlemen tetap komit menolak usulan RUU DKJ. Masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan, kecuali pemilihan langsung. Itu yang kita kawal bersama, pungkasnya. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Real Count bersama saya Nurul Asari. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengajak masyarakat untuk mengawal pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta. Pasalnya dia menilai ada beberapa pasal yang sangat mengecoh. Hal tersebut ia sampaikan seusai melakukan olahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024. Mahfud pun membeberkan dalam pasal itu menyangkut jabatan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dipilih melalui pilkada, namun dalam RUU tersebut Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden. Hal ini dinilai bisa berpotensi menimbulkan kronisme. Maka dari itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal RUU DKJ ini. Sebagaimana diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah merespons soal polemik rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Salah satu pasal yang menjadi polemik dalam RUU tersebut yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk oleh Presiden dan tidak lagi melalui pilkada sebagaimana sebelumnya. Jokowi bahkan mengaku setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya dipilih langsung oleh Presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi seusai peresmian stasiun pompa Ancol Sentiong di Ancol di Jakarta Utara pada Senin 11 Desember 2023. Meski begitu, menurutnya RUU tersebut kini masih dalam proses. Selain pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November, saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan satu. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita. Itu aja ya. Sangat salut dan terkejut karena
putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Iya, ya saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undang. 27 November tahun 2024. Tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru nggak bisa mengendalikan hal itu kan bisa aja untuk birokrasi pemerintah yang tetap tapi katanya bisa melakukan. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas, 2 orang mahasiswa UI, yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau diadukan, ya tetap di bulan November 2024. Dengan demikian, yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru. Entah siapa. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur, sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5/4 itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini Pak Anwar Usman sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Prof, dalam putusan itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan? Diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden, dan itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Menunggu itu artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik pemerintahan Jokowi yang sudah melakukan simulasi makan siang gratis yang merupakan bagian dari salah satu program Prabowo Gibran. Menurut Mahfud, simulasi makan siang gratis tidak etis sebelum pelantikan Presiden baru pada 20 Oktober mendatang. Ex-Menko Polhukam itu menyebut seharusnya pembahasan dan simulasi makan siang tidak dibahas sekarang. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa pemenang pemilihan Presiden 2024. Ia lantas menyinggung tentang pernyataan berbeda antara Presiden Joko Widodo dan menterinya. Presiden Jokowi membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri mengatakan sebaliknya. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari Bapak maksud Ya, ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang. Menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi sudah. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja, ada presiden terpilih.